Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semua? Sahabat-sahabat, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Salam sehat. Ya, jadi saat ini saya mau sampaikan tentang sebuah konsep filosofi ilmu pengetahuan yang saya mau bagikan kepada sahabat-sahabat, yaitu tentang sesuatu yang memang tidak kelihatan ya, tapi bisa kita rasakan ya. Jadi ini mempunyai fenomena alamiah, sifat atau perilaku yang rapat, renggang, ya. Kemudian juga di situ bergetar ya, bergetar. Kemudian dia didorong terus menerus ya, didorong ke depan ya, sehingga dia akan seperti gelombang ya, gelombang yang terus ya, rapat renggang ya. Kalau bisa dikatakan gelombang tadi itu ya terdorong ya. Jadi yang di depan terdorong ke depan, yang di belakang mendorong yang depan. Gitu ya. Jadi terdorong ke depan ya, terdorong lagi, didorong terus menerus, bergetar, rapat, renggang, sehingga dia, kita katakan tadi itu adalah dia itu gelombang ya, gelombang ya. Nah, sehingga bisa kita lihat di sini bahwa didorong lagi ya, sampai dia menjadi sempit, didorong lagi, rapat, renggang ya, sehingga dia gelombang yang berdesak-desakan ya, karena yang depan mendorong ke depannya lagi, kemudian yang depannya lagi mendorong ke depannya lagi, sehingga kalau bisa dibilang gelombang yang di belakang itu akan bilang, tolong saya jangan didorong lagi. Ya, jadi ini sebuah perilaku di mana mereka ini saling mendorong ya. Jadi di depannya didorong oleh yang belakang, di depannya lagi didorong lagi ya, sehingga dia merasakan sebuah kesempitan ya, sesak ya, perlu kelonggaran ya, sehingga di situ fenomena yang terjadi sehingga rapat renggang ya. Nah, disebut itu mungkin si rapat sama si renggang ya. Jadi mereka saling ya, kita katakan kalau begini kan ya, ketuk ya, saling ketuk, saling mengusik ya, saling ada dentuman ya, ada tekanan ya, sehingga pukul, sehingga dia itu bunyi ya, sehingga getaran itu rapat ya, rapat renggang seperti itu ya. Jadi bisa kita katakan kita katakan di situ ya, dorong-dorongan ya, dorong-dorongan. Kemudian juga dia terus mendorong temannya yang di depan, terus gelombang tadi itu rapat renggang ya, sehingga mereka berdesak-desakan ya, sehingga berdorong-dorongan yang kita katakan membutuhkan kelonggaran ya, karena sempit longgar ya, sehingga bisa kita katakan di sini saling ya, mendorong ke depan, yang di belakang juga mendesak yang depan ya. Kemudian juga sifat yang istilahnya berdesak-desakan ya, sifat suka dorong-dorongan, suka rapat renggang ya. Nah, ini juga sudah longgar didorong lagi jadi sempit, sudah longgar didorong lagi jadi sempit ya, sehingga ini kita katakan sebuah bunyi ya, sebuah suara, sebuah gelombang ya, yang nanti rapat renggang ya. Jadi kalau kita pelajari fenomena ini, mungkin teman-teman akan bisa langsung mengerti ya apa yang saya jelaskan di sini, bahwa saya menjelaskan sebuah konsep filosofi daripada apa itu bunyi, apa itu ketukan ya, apa itu dentuman ya, apa itu pukulan ya, sehingga ketika kita memukul sebuah benda, maka
dia akan benda tadi itu memberikan gelombang rapat renggang ya, sehingga nanti akan sampai ke telinga kita. Gitu ya. Jadi seperti kita mukul kentongan, tong 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 gitu ya. Nah, itu dia akan secara alam ya, dia itu akan melakukan sebuah fenomena yang sifatnya itu adalah mendorong lagi ya, berdesak-desakan, dirapatkan lagi, renggang lagi, rapat renggang lagi ya, sehingga ini menjadi sebuah deskripsi dan penggambaran ya, yang bisa kita katakan itu adalah berupa penggetaran dari suara kita, mulut kita ya, bisa sampai nanti kepada gendang telinga kita. Jadi pita suara yang terus ya memberikan rapat renggang ya, sehingga nanti di telinga kita ini pun kita bisa merasakan getarannya. Gitu ya. Jadi dia itu bisa didengar oleh telinga dan dia itu bisa dikeluarkan oleh mulut ya, sehingga itulah yang saya sebut adalah gelombang bunyi ya, gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu ada sebuah pola yang kita dapatkan, sebuah kebiasaan, sehingga itu menjadi sebuah rumusan ya, sehingga itu nanti kita sadari bahwa sesuatu itu akan mengeluarkan sebuah bunyi. Gitu ya, karena sesuatu itu digetarkan, dipukulkan, dibunyikan ya, didentumkan, ya seperti gong, dung ya. Jadi kalau dung gitu dia rapat renggang, jadi selalu nanti dia terus mendesak ya ke depannya, sehingga gelombang tadi itu ya bisa kita katakan digetarkan ya. Definisi rapat renggang di sini ya adalah sebuah bunyi ya, jadi suara ya, yang kita sebut sebagai suara atau bunyi yang adanya sebuah pola rapat renggang ya, sehingga dia itu terdorong terus, didorong lagi, didorong terus menerus ya, sehingga dia itu rapat renggang ya. Nah, jadi kalau istilahnya tuh jangan dorong dong, didorong lagi ya. Jadi di depannya mendorong lagi yang di depannya, yang belakang mendorong lagi ke depan ya, sehingga itu dikatakan nih udah sempit nih, tapi didorong lagi ya supaya longgar, didorong lagi. Jadi inilah pola alam yang butuh kelonggaran ya, karena gelombang tadi berdesak-desakan ya. Jadi mendorong yang dikatakan udah bertubi-tubi, stop tapi didorong lagi ya, sehingga itu sampailah nanti kepada gendang telinga kita. Ya, jadi kembali lagi ya, suara ataupun bunyi yang saya jelaskan sebuah konsep yang bertubi-tubi, gelombang tadi itu mendorong terus-menerus ya. Demikianlah perilaku kelonggaran dengan kerenggangan ya, sehingga yang tadinya sempit jadi longgar, yang tadinya sesak jadi padat ya. Kemudian dorongan tersebutlah yang membuat suatu fenomena yang terjadi karena suara dan bunyi tadi itu. Ya. Nah, jadi itu seolah-olah tersusun baris berbaris yang rapat renggang ya, sehingga ada suatu kerenggangan, kerapatan oleh karena ada ketukan atau ada dentuman atau ada tekanan yang disebut dengan pukul memukul. Ya, jadi dipukul, kemudian ditekan, didentumkan, sehingga dia itu akan terus memperlakukan ke depannya ya, sehingga dorongan tadi ya, getaran tadi itu mengusik ya, sehingga membuat rapat satu sama lainnya ya, sehingga dipukul dari belakang, memukul lagi ke depan, dipukul lagi ke depan, dan terus menerus menjadi sebuah fenomena alam ya. Inilah yang disebut dengan tadi rapat renggang ya, sehingga kita bisa melihat bahwa berdesak-desakan ya, dorong-dorongan ya, sehingga butuh kelonggaran untuk fenomena ini supaya terus menerus dan tidak saling berhenti. Ya, mendorong ke depan ya. Jadi itu muncul terus sifat yang memang begitu ya, yang suka berdesak-desakan, suka dorong-dorongan, suka rapat renggang ya. Sudah longgar didorong lagi, ya, sehingga itu di depannya jadi tambah sempit ya, sehingga itu rapat renggang itu merupakan suatu identitas daripada sebuah bunyi atau suara ya. Jadi
kalau kita pelajari gambaran daripada deskripsinya, itu adalah kita katakan seperti getaran dari pita suara, ya. Kemudian nanti akan terus dia itu berjalan, ya, seperti baris berbaris, rapat renggang, yang nanti akan polanya itu sampai di telinga diterima sebagai sebuah getaran, ya, getaran gelombang, ya, bahwa itu adalah sebuah pola yang menjadikan sebuah bisa kita rumuskan, ya, kita rumuskan dengan secara matematis nanti, ya. Kemudian bunyi itu juga bisa digetarkan, ya, menjadi sebuah definisi teori yang kita katakan itulah sebuah bunyi ataupun suara, ya. Jadi bisa didefinisikan apa itu definisi gelombang rapat renggang, ya, kemudian bisa dinamai, kemudian juga bisa diperkenalkan bahwa itu adalah sebagai sebuah suara, ya, suara, ya. Jadi demikianlah, ya, mungkin penjelasan ini waktunya sangat singkat, ya. Nanti saya coba buat lagi video yang lebih bisa menjelaskan apa itu suara, ya, apa itu bunyi, ya, apa itu gelombang, ya, apa itu yang disebut sebagai, ini sebenarnya pelajarannya ada di fisika. Iya. Jadi gelombang suara, gelombang bunyi, ya, gelombang bisa kita katakan nanti, ya, ada berbagai jenis, tapi saya coba dulu mengutarakan bahwa inilah yang terjadi di dalam tidak kelihatan tapi bisa kita dengar, ya. Konsep inilah yang saya mau bawakan, makanya nanti akan kita bisa ciptakan teknologi lain lagi, atau kita ciptakan lagi alat-alat baru, ya, bukan hanya mikrofon dan speaker, tapi bisa muncul ide-ide alat-alat baru dengan rapat renggang ini. Ya, ya. Jadi kalau kita katakan kalau di kalau di tempat saya itu ada istilahnya voice activity factor, ya. Ada waktunya ngomong, ada waktunya diam, ada waktunya berhenti, ada waktunya kita bersuara terus, ya, sehingga nanti itu ada mendengar, ada menjawab, ya. Jadi kalau kita berdiskusi misalnya seperti saya, ya, sama teman saya lagi duduk ngopi-ngopi, ya, itu nanti rapat renggang gelombang suara ini sampai di telinganya dia. Tapi dia juga nanti kan waktu ngomong berarti saya diam. Nah, rapat renggangnya dari pita suaranya dia sampai ke telinga saya. Ya, jadi itu terus-menerus mendesak sehingga nanti telinga saya ini bergetar, sehingga saya menerima itu sebagai sebuah gelombang suara dan gelombang bunyi. Ya. Jadi itulah cerita saya itu tentang konsep filosofi daripada gelombang suara, gelombang bunyi yang nantinya itu akan kita kalau filosofi ini sudah jelas, ya, maka akan muncul lagi kita bisa ciptakan alat-alat yang baru, alat-alat seperti mikrofon dan speaker yang lebih hebat lagi. Jadi kalau teman-teman pernah nanya saya, Pak, kalau gitu alat penerimaan bunyi dan pengeluaran bunyi atau suara itu yang paling bagus mana? Waduh, kalau saya bilang itu yang the best itu adalah manusia, ya, mulut manusia atau pita suara manusia itu the best banget. Itu yang paling bagus di dunia ini, nggak ada lagi yang lain. Dan juga penerimaan itu yaitu gendang telinga, ya, telinga itu yang paling bagus itu, ya, itu hebat banget, ya. Jadi tidak ada tidak ada yang lebih bagus selain itu. Ya, itulah saya coba bawakan aja lah sebuah konsepnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya, bisa nanti hubungi saya di hogasaragi@gmail.com, ya. Jadi saya ini hanya berbagi sebuah konsep, ya, sebuah cerita tentang sebuah gelombang yang bisa sampai dari yang digetarkan sampai menerima apa getarannya itu, ya. Jadi itulah yang saya sebut tadi dari mulut, ya, sampai nanti kepada telinga. Itulah yang disebut dengan gelombang, atau kita sebut medianya, ya, melalui kita sebut ini adalah udara, ya. Jadi seperti itulah yang saya sebut sebagai fenomena alam ataupun sifat alam yang bagaimana kok suara saya ini bisa nyampe ke telinga, ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau nanti ada pertanyaan bisa hubungi saya di hogasaragi@gmail.com. Oke, ya, saya rasa terima kasih, ya.
Nanti mungkin kalau ada waktu saya buat lagi videonya. Terima kasih banyak. Terima kasih.